Welcome back to Siput Hutan dengan Om Gunawan. Dadah. Oke, jadi hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang apa, Om? Shockbreaker. Jadi shockbreaker. Kenapa shockbreaker? Ya karena kita lagi mau utak-utik shockbreaker. Nah, kebetulan hari ini Om Gunawan udah hadir dan kebetulan juga shockbreaker kita sudah datang. Mana shockbreakernya? Oh, yes. Pakai JNT. JNT, ya. Jadi ini Om, shockbreakernya Om. Jimit. Ya, jadi ada shockbreaker itu namanya Jimit. Jimit itu banyak versi. Jadi kebetulan kita sudah pakai beberapa versi. Nah, umumnya itu kan shockbreaker itu ada pirnya. Nah, kali ini shockbreaker itu nggak ada pirnya. Lo ada tapi bisa dipakai atau enggak? Oh gitu. Nah, shocknya itu namanya adalah drop shock. Sekalian aja kita buka. Bisa drop shock, bisa enggak? Bisa disetting lagi? Lo nggak ingat bisa di setting drop shock atau enggak? Oh, Kan jadi bukan khusus drop shock. jadi masih bisa disetting lagi nih? Iya. Oh, jadi kita lihat shockbreakernya itu namanya Jimit G Transition. Dapatnya itu kayak gini-gini ya. Ini nggak tahu apa ya. Mungkin piston ini ya. Lalu dia dapat pir Om. Nah ya. Lalu ini N-rod ya. Rod N. Nah, ini piston skoknya ini ya. Tiang skoknya. Lalu ini tuh kalau ngomong apa ya? Tabung skoknya ya tadi Iya, ya. Ini adalah tabung skoknya. Dan tentu saja kali ini dia juga hadir dengan manual book. Seperti ini. Jadi cara pakainya jelas, semuanya jelas. Cara installnya juga jelas. Dia bisa difungsikan menjadi dua settingan seperti kata Om Gun tadi. Oh, yang ini namanya drop setup. Iya. Ini drop shock gitu ya? Iya. Bisa dijelasin Om, maksudnya drop shock itu kayak apa Om? Jadi dia kalau normal masuk, kalau mobilnya diangkat baru bannya turun ke bawah. Oh, Kalau yang ini normal. ini namanya sprung setup, sprung ya. Iya. Ini seperti shockbreaker Normal. biasa. Iya. Apa kelebihan dan apa kekurangannya Om? Ini untuk crawler. Kalau itu crawler. bisa untuk rally balap atau pada umumnya Oh, bedanya. kenapa kalau crawler itu diharuskan menggunakan drop shock Om? Nggak diharuskan, tapi maksudnya kan supaya travelnya panjang, tapi dia tetap soft. Jadi waktu dia naik, bannya aja yang turun. Tapi waktu dilepas, dia posisinya paling rendah. Oh, jadi semacam Jadi fleksibel gitu ya? Travelnya lebih panjang. Oh, jadi gitu. Kalau ini ketekan mobilnya, dia kena pirnya, jadi nggak bisa turun ya mobilnya. Iya. Jadi semua ada kelebihan dan kekurangannya Om Iya. ya. Nah ini coba, mobilnya yang merah itu. Bisa. Nah, ini biar gak bingung Om. Jadi ini ada dua Rubicon ya. Ini Rubicon, ini Rubicon. Tapi ini lebih kayak Rubicon Om. Jadi ini kalau kalian lihat ya, ada sedikit yang perlu diteliti dengan lebih lanjut itu adalah ketika ban ini lebih kurang selisih 1 cm, ya ini 110 ya Om. Iya. Ini 110. Ini 120. Bedanya di mana ketinggiannya sama. Jadi kap mesin depan saya ini sama dengan roof kap mesinnya dia yang bagian roof. Jadi bisa kalian bayangin ya, kap mesin depan sama kap mesin belakang. Ini bukan kap mesin ya, roof rack ya. Ini sama, ini berarti kan dimensinya sudah jauh berbeda. Jadi yang ini ceper, yang ini nggak ceper. Mungkin kalau dibalik Om, jadi
ngelihatnya bisa lebih mudah ya, teman-teman. Nah, jadi selisih. Nah, ini bisa dijelaskan Om, kenapa kok ini ceper, ini nggak ceper? Ya ini saya pakai drop shock, jadi mobilnya sedikit sekali mainnya. Tapi kalau misalnya dia kena naik gini ya turun. Rodanya bisa yang turun gitu. Oh. Ini rodanya yang turun. Itu turunnya cuma sedikit, dan ini kan pirnya masih banyak. Oh, kalau ini nggak turun memang ya? Iya. Oh, nah ini yang orang sering salah. Jadi orang itu kan selalu berpikir kalau yang namanya drop shock itu sekok pirnya di dalam. Nggak harus. Nah, jadi buat kalian semua yang baru kayak saya, yang namanya drop shock itu settingan. Jadi bukan masalah pir. Kalau pir di luar dan di dalam itu biasanya inner spring sama spring outer spring. Outer spring ya. Ya, jadi bedain skoknya. Jadi nanti akan kita jelasin buat kalian. Nah, intinya jatuhnya adalah kalau drop shock lebih ceper, kalau tidak drop shock ya cingkrang begini. Ya, untuk drop shock kalau beban mobilnya berat bisa pakai inner spring atau outer spring. Tapi kalau misalnya mobilnya ringan, springnya bisa justru dilepas tanpa spring. Jadi dia pakai oli aja. Pakai oli aja. Oh. Kalau ngisi oli apakah perlu diperhatikan Om untuk drop shock? Kalau saya pengalaman saya full terus. Harus full ya. Terus olinya semakin encer atau semakin kental? Tergantung dari mobilnya, berat mobilnya. Kalau mobilnya berat? Kalau mobilnya berat dikentelin. Dikentelin ya. Kalau mobilnya ringan diencerin seolah-olah nggak pakai oli. Oh. Gitu. Cuma oli tetap dipakai karena masalahnya untuk supaya nggak langsung jatuh. Jatuh. Oh, jadi agak kayak hidrolis supaya pelan-pelan gitu ya? Jadi tetap ada mainnya. Oh. Jadi kalau crawler itu memang sudah seharusnya pakai drop shock ya Om? Nggak harus juga, tapi untuk travel yang panjang lebih bagus kalau pakai drop shock. Kalau travel pendek seperti punya saya untuk kompetisi nggak perlu drop shock. Jadi kalau untuk mau buat film atau apa yang seperti kelihatan realistisnya ya bisa pakai drop shock. Untuk crawler khusus untuk crawler aja drop shock oke. Jadi memang kalau kita lihat dan kita pelajarin bareng-bareng, yang namanya drop shock itu menunjang di fleksibilitas, bukan di stabilitas. Jadi mobilnya bisa dibilang lebih fleksibel dalam mengatasi obstacle kali Om ya. Tapi travelnya juga lebih panjang ya. Bisa. Tapi kalau kita ngomong untuk stabilitas, yang dimaksud stabilitas itu adalah seperti kita rally, seperti kita balap itu nggak cocok berarti Om ya? Iya, nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksudnya bukan pada tempatnya. Ini ya, misalnya ini shockbreaker G-Mate, Big bore yang normal. Maksudnya normal itu bukan drop shock ya. Travelnya dia panjang. Ini kalau misalnya itu sampai sekian pun masih bisa dia. Kelemahannya bukan kelemahannya, maksudnya kalau dia nggak pakai drop shock dia nggak bisa ceper. Kalau ini misalnya ini kan travelnya kecil, saya pakai 70 mili kemarin. Nah, dia tetap travelnya bisa sekian. Ini. Tapi sampai habis. Nah ini nggak bisa habis karena dia ada springnya, bukan drop shock. Oh, jadi drop shock itu pun ada ukurannya berarti Om ya? Tetap 70, 80, 90 ya? Kalau drop shock lebih bagus yang panjang, karena ambil travelnya. Nah, buat kalian semua ya, hari ini Om Gunawan itu datang dan dia sudah minta sesajen. Bener ya? Kalau ini nggak datang, dia nggak datang. Jadi ini adalah G-Mate, G-Transition. Ini ukurannya
90 sampai 106. Itu saya bingung. Terus saya tanya ke Om Gunawan, ini maksudnya apa, Om? Beli yang 90 apa 106? Om Gunawan jelasin, itu tipenya, jadi bisa jadi drop di 90 atau bisa jadi sprung di 106. Oh, nah di sini Om Gunawan juga ngasih pesan ke kita untuk beli skok ini dengan ukuran skala 1:8. Betul ya, Om ya? Karena mobilnya berat. Mobilnya berat, dan pertimbangannya tadi kalau menurut Om Gunawan itu semakin besar tabung ini semakin menguntungkan, Om ya? Iya, lebih soft. Lebih soft. Jadi Untuk travel juga lebih lebih range-nya lebih panjang. lebih ya? panjang. Jadi buat kalian semua pantengin terus. Ini adalah shock G-Mate yang akan kita pakai. Settingannya drop shock ya, betul ya, Om ya. Jadinya nanti kayak apa? Ya bisa kalian tonton di video-video movie-nya si Pututan. Jadi si Lycan ini mau kita ceperin. Bisa ceper nggak, Om? Ya bisa. Kayak gini, Om ya? Udah bisa karena travelnya tinggi. Dan dia pakai portal soalnya. Jadi nanti kita akan kupas tuntas, jadi pantengin aja. Kalau kalian tanya siapa dulu yang bikin Lycan ini, Om Gunawan. Jadi top banget lah. Buat kalian semua yang pengen tahu Om Gunawan, kontak personnya ada di deskripsi kita. Jadi nanti bisa kalian chat di situ, kalian tanya-tanya apa aja pasti dijawab. Betul ya, Om? Iya. Tapi kalau tanya hati-hati loh. Dengar-dengar galak katanya gitu ya. Oke sob, sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya. Jangan segan-segan untuk share video ini ke teman-teman. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Mau tanya apa aja bisa di sini. Kalau kalian tanya ini harganya berapa? Ini kemarin last one. Indonesia cuma tinggal satu, yang baru ya. Kalau kalian bisa dapetin lagi, gaskan. Kalau kalian tanya hitam sama merah bagus mana? Bagus hitam, tapi hitamnya habis, adanya merah ya sudah lah ya. Jadi kita cobain aja. Oke, sampai ketemu and bye.